Makasih Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Karena Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir ya Tuhan dalam hidup kami, kami bait-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau berseru ya Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan-Mu Yesus. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Saudara, hari ini saya ingin menguatkan setiap kita berbagi sesuatu buat saudara. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, saudara, diceritakan ketika ada seorang Filistin yang bernama Goliat, yang badannya tinggi besar, ya, datang menantang barisan perang dari Israel. Nah, pada saat yang sama, pada saat Goliat sedang menantang tentara Israel,
Maka Daud yang pada saat itu disuruh oleh ayahnya mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang adalah seorang tentara ya, yang ada di barisan peperangan, Daud melihat bahwa tentara Israel pada saat itu sedang ketakutan oleh ancaman dari seorang Goliat. Nah, kalau saudara membaca di pasal yang ke-17 itu, Daud bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, siapakah orang yang berdosa ini? Ya, sehingga dia berani menantang barisan dari umat Allah yang diurapi. Saudara, keberanian Daud untuk melawan Goliat itu dimulai dari satu keyakinan bahwa dia dan bangsanya adalah bangsa yang terpilih. Mereka adalah orang yang diurapi. Mereka adalah kepunyaan Allah. Saudara, sehingga dari keyakinan itu, dari satu kesadaran itu, Daud berani menghadapi Goliat. Nah, perkataan Daud tadi itu sampai kepada telinga Saul yang adalah raja Israel pada saat itu. Dan akhirnya Daud berjumpa dengan Saul. Dan kemudian Daud akhirnya maju melawan Goliat. Ketika Daud berbicara dengan Saul, Daud berkata, aku telah biasa mengalahkan setiap binatang-binatang buas yang hendak menghancurkan atau membunuh binatang hewan yang aku gembalakan. Tuhan yang sama yang telah melepaskan aku dari setiap binatang buas itu, Tuhan yang sama akan mengalahkan orang Filistin itu. Saudara, kita perlu memiliki satu mental seorang anak raja dalam kehidupan kita. Saudara, Daud berkata, siapakah orang yang berdosa ini? Sehingga dia berani menantang barisan umat Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah, firman Tuhan berkata, sebab kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat rajani, kamulah bangsa yang kudus, kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika kita punya kesadaran akan hal ini, saudara, kita tidak akan gampang menyerah dalam situasi-situasi yang sulit. Kita bisa berkata kepada setiap tekanan yang datang dalam kehidupan kita, siapakah engkau, hai tekanan, sehingga engkau berani menghadapi orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, kita percaya bukan karena kita mensugesti diri kita sendiri, tapi kita percaya karena kita tahu bahwa firman Allah itu hidup, firman Allah berkuasa, dan firman Allah memiliki daya cipta dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan di atas firman Tuhan yang berkata bahwa kitalah umat kepunyaan Allah. Oleh Yesus Kristus kita telah ditebus dan dijadikan milik Allah. Sehingga ketika kita ada dalam tekanan, kita bisa berkata kepada setiap persoalan itu, siapakah engkau, hai persoalan, sehingga engkau berani datang ke dalam kehidupanku. Saudara, di dalam kehidupan kita, persoalan memang pasti akan datang. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bertahan di tengah persoalan? Apakah kita lari dari persoalan? Apakah kita dibuat kalah oleh persoalan? Apakah kita menjadi depresi oleh persoalan? Atau kita mau berdiri teguh di atas firman Tuhan dan kita mau menyatakan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ketika kita memiliki satu keyakinan, kita mengerti betul bahwa saya adalah umat pilihan. Saya adalah kepunyaan Allah sendiri. Saya adalah anak dari raja di atas segala raja. Maka Tuhan pasti ada bersama dengan saya. Saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Karena Kristus yang telah berperang bagi setiap kita. Ketika kita memiliki kesadaran seperti itu, saya yakin dan percaya, mungkin persoalan ada dalam kehidupan kita. Tekanan pasti ada dalam kehidupan ini. Seperti hari Minggu kemarin, saya sharing buat saudara, tekanan dalam kehidupan tidak bisa kita hindari. Tapi hidup dalam tekanan, itu pilihan saudara. Saya mengajak setiap kita, jangan memilih untuk hidup dalam tekanan. Tapi mari kita memilih untuk kita berdiri teguh di atas firman Allah di tengah-tengah segala tekanan yang ada. Kita menyatakan kepada kehidupan kita menyatakan bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Apapun yang terjadi, segala tekanan dan persoalan tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah kita yang besar dan ajaib. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kami mengerti bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah umat tebusan-Mu ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Bersama dengan Engkau kami akan menjadi umat yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.